Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya di sini. Saya akan membahas materi perpajakan lagi. Sebelumnya saya akan kenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabi Andika. Saya dari Universitas Jambi dengan prodi program studi perpajakan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baik, langsung saja. Saya akan membahas tentang konsep-konsep akuntansi perpajakan. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Dia adalah laporan keuangan. Terkait dengan laporan keuangan. Ini laporan keuangan itu adalah media utama untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks perpajakan, laporan keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, tapi juga sebagai acuan dalam menghitung kewajiban pajak. Karena itu, akuntansi perpajakan hadir untuk menjembatani perbedaan antara standar akuntansi keuangan PSAK dan ketentuan fiskal undang-undang pajak. Karena biasanya jika kita ingin melaporkan pajak itu berdasarkan laporan keuangan juga dari laba rugi. Karakteristik dari informasi dalam laporan-laporan keuangan. Di sini ada 6 karakteristik informasinya. Yang pertama, dia harus relevan atau membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Ini akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Dia harus relevan. Lalu karakteristik kedua, ada andal atau reliable. Itu bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya. Jadi dia harus bebas dari kesalahan material. Lalu ada ini salah nih. Dapat dibandingkan comparability. Ini andal sudah tadi ya, saya salah taruh. Dapat dibandingkan atau comparability itu artinya memungkinkan analisis antar periode atau antar entitas. Lalu dapat dipahami atau understandability disajikan dengan bahasa format yang jelas, jadi dia gampang dipahami. Dan materialitas, jadi hanya informasi yang signifikan yang perlu disajikan. Jadi ada 5 ternyata ya, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan materialitas. Itu adalah karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Lalu kita masuk tentang apa itu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan utamanya adalah menghitung besar penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Lalu perbedaannya dengan akuntansi komersial. Kalau akuntansi komersial itu dia mengikuti PSAK yang bertujuan menyajikan informasi bagi pemilik yang pemakai laporan baik eksternal atau internal. Itu akuntansi komersial. Tapi kalau akuntansi perpajakan itu dia mengikuti undang-undang pajak yang bertujuan untuk menghitung kewajiban pajak. Jadi kalau akuntansi komersial dia tentang bertujuan penyajian data, penyajian informasi seperti laporan keuangan, dan dia mengikuti PSAK. Kalau akuntansi perpajakan dia mengikuti undang-undang pajak dan digunakan untuk menghitung pajak. Ini ada contoh perbedaan. Penyusutan aset menurut PSAK bisa menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Sedangkan menurut fiskal ada ketentuan tarif dan masa manfaat tertentu. Lalu ada biaya representasi. Menurut akuntansi komersial itu bisa dicatat penuh, tetapi kalau menurut fiskal hanya sebagian yang boleh dikurangkan. Itu ada perbedaannya. Ini ada akun-akun akuntansi perpajakan. Pertama ada PPh pasal 21, ya dia tentang pajak berkaitan dengan penghasilan karyawan atau penghasilan apa ya pribadi. Lalu ada PPh pasal 23, pajak atas dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu. Lalu ada PPh pasal 25, itu tentang angsuran. PPh pasal 4 ayat 2 itu pajak final atas penghasilan tertentu, misalnya sewa tanah. Ini untuk penghasilan tertentunya sewa atau tanah atau bangunan dan jasa konstruksi. Dan pajak pertama nilai PPN, pajak untuk konsumsi barang dan jasa, dan terakhir ada pajak tangguhan atau deferred tax, selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang akan mempengaruhi pajak di masa depan. Itu adalah akun-akun di akuntansi perpajakan. Udah ini masuk ke penghujung, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah laporan keuangan yang baik
harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Lalu akuntansi perpajakan itu berperan untuk menjembatani perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal, sehingga kewajiban pajak dapat dihitung dengan tepat. Pemahaman perbedaan akun-akun pajak seperti PPh pasal 21, 23, 25, 4 ayat 2, dan PPN sangat penting untuk mendukung kepatuhan fiskal sekaligus menjaga transparansi laporan keuangan perusahaan. Baik, itu saja penjelasan pemaparan materi saya hari ini tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.